Kalau kamu sebenarnya nyaman pakai Linux, tapi masih butuh Windows buat beberapa aplikasi dan software yang masih belum tersedia di Linux, tenang, kamu nggak sendirian. Dan itu bukan berarti kamu gagal pindah ke Linux. Di video ini, aku mau nunjukin cara dual boot Linux dan Windows, tanpa hapus data. Biar Linux tetap jadi harian, dan Windows cuma dipakai saat perlu. Langkah pertama, download file ISO Windows melalui situs resmi Microsoft. Pilih versi Windows. Di sini saya menggunakan Windows 10. Pilih English, United States. Klik download dan tunggu sampai selesai. Selanjutnya, download semua driver yang diperlukan. Untuk cek type laptop, sudo ls how strip short. Dan ini type laptop saya. Lalu, buka browser dan cari sesuai type laptop kamu. Download semua driver yang diperlukan. Lanjut, buka browser dan download Ventoy untuk bootable-nya. Pilih yang linux.tar.gez. Buka manajer file dan ekstrak. Copy dan tutup files agar proses U-mount tidak gagal. Lalu buka terminal dan paste untuk masuk ke folder Ventoy. Gunakan perintah ini untuk U-mount USB yang akan digunakan sebagai bootable, lalu jalankan perintah ini untuk menginstal Ventoy. Ya, lanjut kita buat partisi untuk Windows, untuk resize atau custom partisi. Di Linux tidak bisa secara langsung, maka kita butuh file ISO Linux distro apapun. Salin dan tempel ke USB. Tunggu prosesnya selesai, kemudian restart laptop untuk masuk ke BIOS. Setelah di menu BIOS, pilih USB yang akan kita boot. Boot in normal, lalu pilih try or install. Buka aplikasi disk, lalu pilih partisi yang akan di-resize atau custom, biasanya format IAXT4. Klik icon gear dan pilih resize, lalu sesuaikan partisinya. Di sini saya akan sisakan 80 GB untuk Windows. Tunggu prosesnya selesai. Jika sudah seperti ini, tandanya berhasil. Next, restart laptop dan masuk ke menu BIOS. Setelah di menu BIOS, kita set agar booting ke Linux sebelumnya atau partisi utama.
Setelah itu, buka File Manager. Copy file ISO Windows dan semua driver yang sudah di-download sebelumnya. Paste ke USB bootable dan tunggu prosesnya hingga selesai. Jika sudah selesai lanjut, kita reboot laptop dan masuk ke menu BIOS. Set agar booting melalui USB. Jika sudah seperti ini, pilih ISO Windows. Boot in normal mode. Next, dan install Windows. Jika pada proses setup muncul seperti ini, pastikan pilih Custom Install Windows Only. Jangan sentuh partisi apapun dan pastikan install wajib di partisi Unallocated Space. Lanjut setup semuanya hingga selesai, seperti setup Windows biasanya. Next, install semua driver yang sudah di-download sebelumnya. Masuk disk management dan pastikan partisi Linux utama masih ada. Lanjut Control Panel. Pilih System and Security. Power Options. Lalu pilih Choose Power button. Change setting dan matikan Fast Startup. Kemudian reboot laptop dan masuk ke menu BIOS. Set agar booting ke Linux partisi utama. Oke, lanjut kita buat grub agar saat booting tidak bolak-balik ke BIOS. Buka terminal dan masukkan perintah seperti ini. Jika gagal atau error, kita lanjut ke perintah berikutnya. Masukkan perintah seperti ini, harus terbaca dan muncul output atau tidak kosong. Lanjut perintah ini untuk mount AV. Kemudian install grub.
Setelah berhasil lanjut update Grub. Next masuk config Grub. Cari disable OS prober agar false. Jika tidak ada, tambahkan seperti ini. Save Ctrl O, Enter, dan exit Ctrl X. Next update sistem dan install OS prober. Kemudian update Grub. Pastikan outputnya found Windows Boot Manager tandanya sudah berhasil. Lalu reboot laptop. Setelah dual boot ini jadi, aku merasa pakai Linux tuh jauh lebih santai. Buat kerja harian, belajar, noding, atau sekedar browsing, Linux cukup. Windows, ya dipakai kalau memang ada aplikasi yang belum pindah ke Linux. Nggak perlu maksa, nggak perlu debat OS. Pakai aja dua-duanya, sesuai kebutuhannya. Kalau videonya ngebantu, boleh share ke teman kamu yang lagi galau soal pindah ke Linux. Dan kalau kamu punya pengalaman dual boot sendiri, ceritain di komentar.